Shalom. Renungan pada hari ini 28 Februari 2021 terambil dari Ulangan 25 sampai 27 yang berbicara mengenai kehidupan yang senantiasa bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan. Ketika kita merasakan betapa besar kasih Tuhan, betapa besar karyanya di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa. Renungan pada hari ini diambil dari Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai 11. Berbicara mengenai umat Israel kurang lebih 400 tahun di Mesir mengalami begitu banyak masalah, perbudakan, penindasan, dan masalah-masalah lain yang berat. Tetapi Tuhan telah memilih hambanya Musa dan mereka diselamatkan keluar dari Mesir dan melewati satu perjalanan selama 40 tahun di padang gurun dalam proses oleh Allah sendiri. Dan selanjutnya dalam kepemimpinan Joshua menyeberangi sungai Yordan, menang dalam berperang menghadapi bangsa-bangsa, dan akhirnya umat Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mengalami keselamatan dan berkat-berkat Allah, umat Israel mensyukuri dengan memberikan kepada Tuhan hasil pertama dari semua yang mereka miliki, memberikan persepuluhan mereka sebagai tanda penyembahan kepada Allah, tanda ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Di dalam Ulangan 26 ayat 8 sampai 10 dikatakan, lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengannya yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat, yang membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Belajar dari kehidupan umat Israel, ada hal-hal yang patut kita syukuri di dalam kehidupan ini, sesuai dengan Ulangan pasal yang ke-26 ayat 1 sampai 11. Bersyukurlah bahwa hidup kita tidak perlu sempurna untuk mengalami berkat-berkat Allah. Bersyukurlah bahwa Allah mendengar seruan dan tangisan saudara ketika kita minta pertolongannya. Bersyukurlah bahwa Allah akan menyelamatkan saudara dari semua permasalahan kita. Bersyukurlah bahwa Allah menuntun kita ke tempat yang luar biasa. Ungkapan syukur kita kepada Allah dengan memiliki hidup yang disiplin dan komitmen, menjadi pengelola, menjadi manajer, menjadi penata layan yang baik atas apa yang Allah percayakan kepada kita. Dalam Mazmur 24 ayat 1 ada sebuah prinsip Alkitab yang luar biasa. Dikatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Allah memberikan dan mempercayakan bumi dan isinya kepada umatnya. Penata layanan atau stewardship menggunakan dan mengelola semua sumber daya yang diberikan Tuhan untuk kemuliaannya, untuk kemuliaan Allah dan kebaikan kita sebagai ciptaannya. Di dalam Ulangan 26 ayat 1 sampai 11 diajarkan bahwa kita sebagai penata layan yang baik, yaitu dengan memberikan kepada Allah hasil pertama dari apa yang kita hasilkan. Ketika kita memberikan hasil pertama kita kepada Tuhan, maka kita menunjukkan bahwa Tuhan ada di posisi prioritas yang tertinggi dari semua yang kita miliki dan lakukan. Ini menunjukkan bahwa kita bergantung 100% mengandalkan Tuhan. Kalau kita memberikan hasil pertama
dari apa yang kita miliki, dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita, menandakan bahwa Allah memberikan kepada kita bagian yang terbaik. Ketika kita memberikan waktu kita dari memulai segala sesuatu, memulai hari, kita memberikan hari waktu yang pertama untuk Tuhan. Kita memberikan kepada Allah hari yang pertama, yaitu di dalam satu minggu kita memberikan satu kali hari itu untuk ibadah kita kepada Tuhan. Memberikan kepada Allah hal-hal yang kita memiliki, seperti waktu kita, persepuluhan kita, persembahan tatangan kita, persembahan syukur kita. Dan ketika kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita memberikan persepuluhan kita kepada Tuhan, yaitu dengan cara itu kita mengakui siapa yang memberi berkat finansial kepada kita. Kita mengakui bahwa Allah mengajarkan kepada kita untuk terus memberikan hormat kita kepada Tuhan, menghilangkan semua ketakutan, menghilangkan semua kekhawatiran kita, dan terus melakukan firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6-8 dikatakan, firman Tuhan mengatakan kita memberi dengan sukacita dan memberi yang terbaik. Memberikan pertimbangan pertama kita sesuai dengan firman Tuhan di dalam mengambil keputusan, di dalam mengambil pilihan-pilihan kita. Amsal 16 ayat 9 katakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Setiap langkah kita ditentukan oleh Tuhan. Dan ketika kita memberikan tempat pertama dan istimewa dari hati kita kepada Tuhan, maka di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Allah berjanji untuk menyertai dan memberkati umatnya. Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk itu kita berjalan bersama-sama dengan Allah, melakukan apa yang berkenan kepada Allah, dan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang seutuhnya kepada Allah, sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan dan kesetiaan Allah.